Cie yang udah nunggu lama pembahasan bagian keduanya. Iya gue tahu selang waktu dari bagian pertama lumayan lama dan lu terus-terusan minta sama nanyain soal kelanjutannya. Bang, bikinin lagi dong anime romance bagian 2-nya. Bang, kapan sih video anime romance-nya dilanjut? Bang, buruan apa? Bikinin video anime romance-nya lagi. Sabar dong, gue juga kan kudu ngelakuin riset dulu sebelum bikin nih video. Makanya jadi lama. So, demi muasin rasa lapar lu semua akan kisah romansa, di sini gue bakal ngasih lu rekomendasi anime paling romantis lagi. これよかったら使って。俺バイト先すぐそこだから駅前のマグロナルド。じゃあそれ捨てちゃってもいいから。Halo, gue Andres, sama datang ke anime. Hari yang minum mundur 5 anime romance paling romantis bagian kedua. Buat yang belum nonton bagian pertamanya, gue udah nulisin link video tersebut di deskripsi. Jadi silahkan lu tonton juga videonya. Terus jangan lupa share sama like nih video supaya gue makin semangat terusin pembahasan ini. Serta update video baru lagi soal anime lainnya. Nomor 5, True Tears, tayang perdana Winter 2008. 僕の中の君はいつも泣いていて、君の涙を僕は拭いたいと思う。でも拭った頬の柔らかな感覚を僕は知らなくて。 Seriusan gue benci banget sama semua karakter yang ada di dalam anime. Ada satu sih yang agak gue suka sama kasihan. Jadi ada cewek namanya Noe. Nah, Do itu bener-bener polos dan kepolosannya tersebut cuma dimanfaatin dan dijadiin pelampiasan sama karakter utama di anime. Tapi ingat, pelampiasan di sini lebih ke perasaan. Jadi bukan kayak yang ada di pikiran lu, ngewe atau gimana gitu. そこのあなた、勝手に見ないで。別に。あなた、まだなんかあんのかよ。降りられなくなっちゃったの。Kalau dari perspektif gua, ending nih anime lumayan bikin nyesek. Tapi itu tergantung dari lu nya sendiri. Lebih ngedukung karakter mana. Biarpun dulu alasan gua nonton nih anime cuma gara-gara iseng. Tapi True Tears berhasil ngasih cerita yang lumayan berkesan buat gua. イスルギノエ、いいもんやるぞ。ああ、とってもいいもんだ。だからあれ取り消してくれ。あれって？不幸になる呪い。Let's go! Nomor 4, Masamune Kuno Revenge, tayang perdana Winter 2017. そうだぞ新垣さん、俺と小十郎君は一心同体なんだ。小十郎を連れて行くなら俺も一緒についてくると思え。政宗様が行かれるなら私もつきましてよ。いいな海か。 Ngebully orang tuh emang kadang bisa ninggalin luka mendalam buat korbannya, sampai bikin mereka pengen balas dendam ke si pembuli tersebut. Masamune Kuno Revenge, sebuah anime soap harem yang bercerita tentang seorang cowok korban bulian yang punya niat ngebalisin dendam ke seorang cewek yang ngebulinya dulu. Biarpun pada akhirnya si cowok tersebut malah labil buat ngambil keputusan, jadi kagaknya ngelakuin balas dendam tersebut. 私が求めることは変わりないわよ。さっさとご飯持ってきて。頑張ってね、ダーリン。はいはいわかりましたよ。お待ちくださいねハニー。 Unek-unek gua sih cuma soal ending di anime doang yang bangsat banget. Tuh cowok kampret gobloknya bener-bener kagak ketulungan. Doi rela nolak cinta sejatinya cuma gara-gara balas dendam yang belum tentu kesampean. Tuh kan jadi spoiler. あ、気づきましたか？動かない方がいいですよ。頭打ってますし安静にしないと。 ごめんなさい、私ったら。 Nomor 3, Bokura ga Ita, tayang perdana Summer 2006. クリスマスプレゼントだ、バカ。
Well, bisa dibilang tema cerita Boku Raga Ita mainstreamnya udah kebangetan. Tapi hebatnya, nih anime bisa nyuguhin sebuah cerita dengan ciri khasnya sendiri. Jadi lumayan susah kalau disamain sama anime lain, meskipun tema ceritanya sama juga. Karena keunikannya tersebut, anime ini pun sampai dapat film live actionnya. Ceritanya gini, jadi ada seorang cowok populer di sekolahnya yang nyosor mulu ke seorang cewek yang bisa dibilang biasa aja. Nah, ternyata mereka berdua tuh punya masa lalu yang bikin mereka kayak gitu. Dan terbentuknya hubungan mereka berdua ngasih damage dan imbas ke semua orang di sekitarnya. 泣いた。矢野が泣いた。そんなことがあるんだろうか。あの時なんで泣いたの？あの時っていつ？ Buat lu yang nyari anime romance tentang kisah cinta ABG dengan problematika yang nyata dan bener-bener kacau, gua ngerekomendasiin banget nih anime buat lu tonton. Dan yap, yang bikin gue suka sama nih anime tuh adalah karena masalah-masalahnya tersebut yang bikin gue nyesek banget nontonnya. 山本さん、教科書見せてくれてよかったね。ああ、うん。矢野、私の家日曜に来ない？日曜なら矢野に都合いいかも。 親出かけるとか？ Nomor 2, Nagi no Asukara, tayang perdana Fall 2013. おいお前ミユナみてえな卑怯なやり口は俺嫌いだ。じゃあな。 Kisah cinta dua dunia, tapi bukan Isabella. Nagi no Asukara, anime dengan cinta bercabang-cabang. Biarpun bertema fantasi, nih anime berhasil bikin cerita romans yang ngena banget dan kagak terlalu hiperbol gara-gara genre fantasinya tersebut. Gua akuin mungkin di awal-awal episode alur cerita nih anime terkesan lambat banget, jadi ya agak ngebosenin gitu. Tapi ketika konflik mulai bertaburan, baru deh nih anime seru banget buat diikutin. Nih anime sendiri bercerita tentang kisah cinta Romeo Juliet yang hidup di dunia berbeda. Yang satu di dalam air, yang satunya lagi di daratan. Unsur legenda dan latar waktu zaman sekarang yang dibalut secara komplit dan rapi banget. Cerita hal manis, pahit, sedih, ataupun bahagia dieksekusi secara epik. Berhasil bikin nih anime masuk kategori sempurna sebagai anime bergenre fantasi romance. Nomor 1, Mahoutsukai no Yome, tayang perdana Fall 2017. 見せかけの弟子でよかった。だから適当に買って適当に観察してそれだけでいいと思って。珍しいたちのその子は意外にも素直に僕に懐いてくれた。でも Jadi ceritanya gini, ada seorang cewek yang punya kekuatan buat ngelihat makhluk astral. Nah, karena kekuatannya tersebut, Doi sampai dibuang sama keluarganya sendiri, yang ngakibatin Doi kagak punya tempat buat pulang ataupun siapa-siapa lagi. Pada akhirnya Doi mutusin buat ngejual dirinya sendiri sebagai seorang budak hanya untuk dapat tempat tinggal. Yang kemudian datanglah seorang penyihir berkepala tengkorak kambing yang berhasil dapetin Doi. Ternyata si penyihir tersebut punya niat terselubung, ngejadiin si cewek istri masa depannya. Mungkin gara-gara tuh penyihir kelamaan banget ngejomblo, makanya ngebet banget pengen nikah. 今は良くても気が変わるかもしれない。私なんかすぐ飽きられるかもしれない。あの人もいらなくなったらきっと。 Mahoutsukai no Yome punya artwork, cerita, sampai musik yang dikemas secara ciamik banget yang bikin penontonnya betah banget nontonnya. Jadi kagak salah kalau nih anime digadang-gadang sebagai anime drama fantasi klasik terbaik di musim lalu. Dan yap, gue juga kagak bisa ngasih argumen soal itu. Meskipun alur ceritanya agak lambat, tapi isi ceritanya itu yang berbobot. Kisah romansa antar spesies berbeda yang penuh dengan pertentangan di sana sini. Sukses bikin anime ada di nomor 1.
Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lu? Kalau misal lu pengen updatean video lagi dari Disik Anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin video lagi? Toh kagak ada yang pengen lihat. Semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Dan sampai jumpa di bagian ketiga.